Ada beberapa hal yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah kita wajib mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kita wajib mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Ta'ala telah memberikan pujian yang luar biasa kepada para sahabat. Orang yang telah dipuji oleh Allah, maka kita pun harus memujinya, harus mencintai orang-orang yang dipuji oleh Allah, karena pujian Allah mengindikasikan kecintaan Allah kepadanya. Itu kaidah. Orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim mengindikasikan kecintaan Allah kepada dirinya, kepada orang yang dipuji tersebut. Dalam hal ini para sahabat Nabi SAW dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang terdahulu, yang terdepan dari kalangan muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, wal ansar, penduduk asli kota Madinah yang menerima kaum muhajirin dengan lapang dada dan membagi harta benda mereka, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Ini pujiannya, radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, Allah telah meridai mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Artinya mereka diakui di sisi Allah. Mereka telah ridha kepada Allah. Artinya keridhaan mereka kepada Allah sebagai Tuhan mereka itu telah diakui di sisi Allah, telah terbukti di sisi Allah Ta'ala. Adapun kita mengatakan kita ridho kepada Allah, tetapi kadang keseharian kita mungkin belum tentu menunjukkan keridhaan yang kita ucapkan. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita, yang mengatur urusan kita, yang menetapkan takdir baik buruk kita, tetapi terkadang ketika mendapatkan yang pahitnya, kita belum tentu siap melakukan konsekuensi dari ucapan kita bahwasanya kita ridho kepada Allah. Artinya para sahabat ini sudah terbukti dan diakui keridhaan mereka kepada Allah sebagai Tuhan bagi mereka, itu telah disebutkan oleh Allah itu sendiri. Artinya di sini ada dua keridhaan, di mana keridhaan yang pertama datang dari Allah kepada para sahabat, kemudian keridhaan para sahabat kepada Allah sebagai Tuhan mereka itu juga diakui oleh Allah Ta'ala dari dua sisi. Tidak hanya ridha, Allah juga menyiapkan bagi mereka apa? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya abada. Ditambah lagi selamanya. Kekal selamanya. Penekanan dari Allah Ta'ala bahwasanya mereka mendapat jaminan surga. Kemudian jaminan yang kedua adalah mereka mendapatkan jaminan kekal di dalam surga Allah Ta'ala. Artinya segala kesalahan setelah turunnya ayat ini itu melebur di bawah keridhaan Allah yang besar tersebut kepada mereka. Jikapun ada kesalahan yang mereka lakukan, maka kesalahan tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan keridhaan Allah yang telah turun kepada mereka. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sifat Allah. Gini, ketika Allah menurunkan ayat ini yang berisi keridhaan Allah kepada mereka, apakah Allah tidak tahu bahwasanya nanti sepeninggal Nabi di masa khalifah yang keempat akan terjadi perselisihan di antara sahabat Nabi SAW? Allah tahu apa tidak? Tahu.
Allah tahu sebelum hal itu terjadi. Jauh sebelum hal itu terjadi Allah sudah tahu. Tetapi Allah tetap menurunkan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya keridhaan Allah mencakup hal-hal yang nanti terjadi setelah sepeninggal Nabi SAW, terkait perselisihan yang ada di kalangan beberapa sahabat Nabi SAW. Beberapa sahabat Nabi SAW. Nanti kita akan lewati nanti. Baik, itu salah satu ayat. Ada lagi ayat-ayat yang lain, namun kita cukupkan dengan satu ayat, kemudian kita bacakan terkait dalil tentang keutamaan para sahabat dari hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela, menghina sahabat-sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, itu berinfak, mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, di jalan kebaikan, itu sebanyak gunung Uhud emas, mengeluarkan emasnya sebanyak dan sebesar gunung Uhud, maka nilainya di mata Allah Ta'ala itu tidak menyamai ini, mudda ahadihim, mud itu segini, dan tidak juga setengahnya dari harta yang dikeluarkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Artinya sedikit secuil yang dikeluarkan oleh para sahabat itu nilainya jauh lebih besar daripada orang-orang selain sahabat Nabi yang mengeluarkan begitu banyak harta. Ini artinya kedudukannya begitu istimewa di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.